Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan materi trainer preparatory course kita dengan materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah mengenai cara membuat materi di kelas pelatihan Microsoft Teams. Tentu saja materi ini merupakan materi yang sudah lama kita dapatkan dan sudah sering kita gunakan ketika mengelola kelas pembelajaran maupun sebuah pelatihan. Nah, karena itu di trainer preparatory course ini kita nanti sebatas mereview ulang tentang materi ini. Apa yang akan kita bahas di materi ini Bapak Ibu? Yang pertama nanti adalah keterampilan kita dalam melakukan pengaturan moderasi channel. Tujuannya agar channel-channel tertentu yang kita buat itu nanti sebatas bisa kita gunakan untuk posting saja, sedangkan para peserta pelatihan atau member kelas itu tidak bisa melakukan posting yang di channel tersebut. Yang mereka lakukan hanyalah bisa menanggapi atau memberikan balasan, reply, komentar di posting yang kita berikan. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar kembali cara membuat posting materi di channel kelas pelatihan dengan menggunakan berbagai fitur yang ada seperti announcement, insert link, insert attachment, dan juga cara kita bagaimana melakukan posting ke beberapa channel secara serentak atau secara bersamaan. Apa yang diperlukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah file ataupun folder berupa kumpulan materi ya file maupun link materi yang akan kita posting di kelas Microsoft Teams. Ini nanti akan kita arahkan ke file-file yang kita tata dalam folder begitu dan kita tempatkan di kelas materials di channel general. Kemudian jika Bapak Ibu menginginkan ketika menggunakan fitur announcement, Bapak Ibu bisa menyiapkan file background yang akan digunakan sebagai announcement. Ini adalah optional, artinya pilihan. Bapak Ibu tidak harus menggunakan fitur ini ya, ketika tidak harus menggunakan background buatan sendiri, tidak harus custom background maksudnya, dan bisa menggunakan memilih background yang telah disediakan di fitur tersebut. Baik, kita akan langsung menuju materi yang ketiga ini, yaitu mengenai cara membuat materi di kelas pelatihan Microsoft Teams. Silakan Bapak Ibu menuju kelas yang sudah dibuat pada materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menuju kelas OGM 21 CLD nama trainer ya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa melakukan berbagai penyesuaian di pengaturan tim yang tersedia ya. Di sini ada edit tim apabila dirasa perlu mengganti nama ya. Bila mengganti nama misalkan nantinya secara ketentuan nama harus ditaruh di depan, maka kita tinggal cut saja nama ini, kita taruh di depan begitu. Nah, kemudian yang tidak terpakai bisa kita hapus dan kita tinggal klik update ya dengan tombol yang ada di bawah ini. Nah, dengan cara ini maka nama kelas sudah kita sesuaikan ya. Misalkan nantinya diminta nama itu ditaruh di bagian depan. Jika sudah kita buka kelas timnya Bapak Ibu, kemudian kita nanti akan menempatkan file-file materi itu di channel general ini ya, di channel general di bagian files. Di bagian files ini secara otomatis ketika kita membuat kelas Microsoft Teams itu akan terbentuk class materials atau materi kelas ya. Biasanya ini memang hanya bisa ditambah oleh owner gitu ya. Member hanya bisa memanfaatkan. Nah, nantinya kita taruh materi-materi yang akan kita sajikan di sini di materi kelas dulu. Nah, di sini sampai kondisi ini masih kosong begitu Bapak Ibu, masih belum ada materinya. Oleh karena itu kita menyiapkan dahulu ya, siapkan dahulu file pelatihan dalam bentuk folder dan file, upayakan tertata rapi ya. Sebagai contoh ini file materi 21 CLD sudah kita siapkan secara rapi. Di sini ada folder-folder dan di dalam folder ada file yang relevan dengan folder yang dibuat. Nah, jika kita sudah siap seperti ini Bapak Ibu, tinggal nanti kita mengupload materi-materi tersebut ke kelas materials atau materi kelas yang ada di channel general
caranya seperti biasa. Di sini ada upload, silahkan dipilih folder. Kemudian kita tinggal menuju ke materi yang sudah disiapkan tadi ya. Kita angkut saja foldernya langsung sehingga kita tidak manual satu-satu file maupun satu-satu folder cabang atau subfolder yang sudah tadi kita siapkan. Kita langsung ambil induknya saja seperti ini. Baik, di sini bisa kita lihat ada progress sedang mengupload sekian items ya, sekian file, dan nantinya bisa kita cek setelah indikator tersebut sudah selesai proses uploadingnya. Nantinya bisa kita lihat di materi 21 CLD ini akan ada folder-folder dan ada materi yang kita siapkan tadi ya, dan kita lihat di sini semuanya sudah sudah terupload ke materi kelas atau kelas materials yang ada di channel general. Jika sudah, Bapak Ibu, di sini akan ada keterangan uploaded, ada 19 item yang sudah terupload dengan baik ke materi kelas, Bapak Ibu. Kita akan melihat contoh posting materinya, Tapi sebelum ke contoh posting materi, Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan moderasi sehingga channel-channel tertentu hanya bisa kita gunakan untuk posting dan para peserta tidak bisa posting di sana, atau mereka hanya bisa memberikan tanggapan komentar ya. Sebagai contoh di channel administrasi ini, Bapak Ibu, di channel administrasi kita ingin di channel ini nanti kita memposting segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan peserta hanya bisa mengakses saja, memberikan respon, memberikan reply, balasan, dan mereka tidak bisa posting, tidak bisa menggunakan fitur new conversation ini ya. Mereka hanya bisa memberikan tanggapan saja. Caranya sangat mudah. Di channel ini ada titik juga, ada more option, silakan diklik. Nah, nantinya ada banyak pilihan seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, kita klik manage channel. Nah, silakan di bagian channel moderation ini diaktifkan dengan memilih on. Nah, maka di sini akan ada keterangan siapa yang bisa melakukan moderator atau memoderasi adalah tim owner saja. Nah, di sini ada perizinan yang harus kita cek kembali ya. Apa yang kita berikan, izin apa yang kita berikan kepada para member ya, apakah mereka diizinkan untuk mereply, memberikan balasan kepada pesan, apakah mereka diizinkan untuk mempin channel message, dan seterusnya. Biarkan pada kondisi defaultnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk tiap channel, Bapak Ibu. Silakan dilakukan sendiri untuk tiap channel yang ada begitu. Saya akan melakukan sekali lagi di channel materi ya. Di channel materi ada titik 3. Kemudian di sini ada manage channel. Nah, ini silakan di channel materi ini kemudian lakukan moderasi dengan mengubahnya menjadi on ya, seperti yang ditunjukkan ya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi silakan lakukan hal yang sama, Bapak Ibu, pada semua channel. Nah, kita hanya memberikan kesempatan kepada peserta itu untuk menuliskan posting di channel general saja. Selain channel general, silakan lakukan hal yang sama. Baik, kita akan melakukan posting di channel materi, Bapak Ibu. Kita akan lihat contoh posting yang sudah dilakukan oleh channel atau trainer yang lain. Seperti apa sih contoh posting materi? Kita akan lihat di sini, Bapak Ibu. Saya akan mengambil contoh apa yang dilakukan Pak Tri Budi Santoso, Bapak Ibu. Di sini beliau melakukan posting materi 21 CLD itu ya, Bapak Ibu, dengan cara seperti yang ditunjukkan pada layar. Oleh karena itu kita nanti akan mencoba melakukan posting seperti yang dilakukan Pak Tri Budi ini, Bapak Ibu. Kita bisa menambah tab ya untuk bekerja dalam 2 tab seperti ini. Langsung saja Bapak Ibu buka Microsoft Teams di tab tersebut agar kita secara mudah nanti bisa melakukan duplikasi, meniru cara yang disajikan di sini. Walaupun tentu saja Bapak Ibu bisa berkreasi dengan caranya sendiri ya, tidak harus sama persis. Namun poin-poin penting di sini yang perlu kita sampaikan adalah
Bapak Ibu mampu menggunakan fitur-fitur yang kami sebutkan ya di materi ini, itu Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu kita di tab yang baru saja kita buka, kita pilih kelas yang akan kita gunakan untuk posting materi, kelas yang kita kelola, kemudian kita menuju ke channel materi. Nah, kita belum memiliki materi yang mau disajikan, kita tadi kan akan meniru cara yang digunakan ini ya Bapak Ibu. Kita mulai dari judul utama yang ada di announcement ini ya, materi 21 CLD, bisa kita copy begitu. Lalu untuk membuat materi kita mulai dengan klik new conversation ya, yang ada di bawah ini Bapak Ibu, klik new conversation. Kemudian untuk memunculkan fitur announcement, Bapak Ibu silakan fokus ke menu yang ada di bawah ya, ada menu format ini yang disimbolkan dengan tanda A dan ada pensilnya, diklik saja. Nah, dengan begitu akan muncul new conversation maupun announcement. Bapak Ibu tinggal memilih di bagian new conversation ini, silakan diklik. Nanti akan ada pilihan di bawah yaitu announcement, silakan diklik. Nah, di tab headline inilah kita menempatkan judul announcementnya. Kalau tadi Pak Tri menggunakan announcement materi 21 CLD, tinggal kita paste di sini, kita copy. Kemudian di sini menggunakan background buatan ya Bapak Ibu, jika menginginkan menggunakan background buatan seperti yang digunakan oleh Pak Tri Budi ini, backgroundnya adalah buatan sendiri, silahkan disiapkan. Nantinya bisa Bapak Ibu pasang background itu melalui menu yang ada di pojok bawah kanan. Ini ada select background. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan warna homogen, bisa memilih di bagian ini color scheme-nya, bisa Bapak Ibu ubah sesuai warna yang diinginkan. Ini artinya Bapak Ibu menggunakan warna homogen saja. Namun jika Bapak Ibu menginginkan background tertentu, berarti gunakan fitur yang ada di sebelah kanan. Di sini ada choose an illustration, artinya menggunakan ilustrasi yang disediakan, atau kita upload image ya. Kalau Pak Tri Budi tadi menggunakan upload image ya, mengupload gambar buatan sendiri begitu, upload an image. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa mengupload gambar yang disiapkan dengan syarat Bapak Ibu menyiapkan gambar dengan ukuran 918 atau 918 dikali 120 px. Jadi bisa disiapkan dengan menggunakan berbagai software editing gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini saya akan menggunakan choose an illustration saja Bapak Ibu. Silakan nanti berkreasi menggunakan upload an image. Sudah saya tunjukkan caranya maupun ukurannya. Kita akan menggunakan choose an illustration dan kita tinggal memilih background image yang sudah disiapkan oleh Microsoft Teams Bapak Ibu. Nah, silakan dipilih yang kira-kira relevan jika ada. Jika tidak, Bapak Ibu bisa menggunakan sekali lagi pilihan mengupload gambar sesuai keinginan kita ya, dengan ukuran yang tadi sudah dipilih. Silakan ditentukan background image yang kita ingin gunakan. Jika sudah dipilih seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik tombol yang ada di pojok kanan bawah. Nah, sampai sini sudah hampir sama Bapak Ibu. Bedanya adalah background buatan sendiri dan background bawaan gitu ya. Tinggal kita pilih judulnya, kita tambahkan judul yang ada di sini begitu. Ini kita letakkan di add a subhead ini ya, subhead. Kita letakkan di bagian add a subhead ini begitu. Kemudian oke, di sini ada silakan klik di sini untuk mendapatkan kumpulan materi satu persatu. Ini kita bawa ke sini Bapak Ibu di bagian isi posting ya, tab your announcement. Seperti ini kita copy, kemudian sementara linknya kita tiadakan Bapak Ibu dengan meremove ya, di bagian insert link ini sementara kita hapus ya, kita hapus dulu. Oke, karena ini sudah otomatis membawa link, bisa kita manual
klik di sini. Untuk linknya kita hapus dulu karena nanti kita akan gunakan link yang kita miliki sendiri, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah judul announcementnya sudah sampai dengan isi atau perintahnya Bapak Ibu, di sini silakan Bapak Ibu nanti kita akan mengupload materi yang sudah kita siapkan di folder materi kelas atau class materials tadi seperti yang dicontohkan ini Bapak Ibu. Caranya sangat mudah ya Bapak Ibu. Seperti biasa kita memilih menu untuk melampirkan ya, menu untuk melampirkan yang ditunjukkan yang di bagian bawah ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ditunjukkan ini attachment atau text, kita klik. Oke, jika muncul seperti itu tidak perlu khawatir, kita ulang saja seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita mendapatkan banyak pilihan. Kita mau mengupload dari My Computer, dari komputer kita, atau dari OneDrive, atau dari aset yang sudah kita siapkan di tim seperti yang tadi kita lakukan. Ya, karena tadi ada di channel general pada folder materi kelas, tadi kita memilih browse teams and channel gitu ya, kita pilih Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti akan terbuka pilihan seperti yang ditunjukkan pada layar Bapak Ibu. Tidak perlu bingung kenapa ini masih kosong, karena kita ada di channel materi, maka kita perlu naik ya, kita perlu naik dengan klik tombol yang ada di sebelah kiri ini, pojok kiri, kita klik seperti ini. Nah, di sini tersedia banyak channel. Nah, kita tadi kan menaruh di folder general begitu. Kemudian di materi kelas itu ya Bapak Ibu ya, di materi kelas. Nah, kita tinggal memilih untuk mengupload file yang sudah tersedia. Sebenarnya memanggil file ya, karena sudah ada di kelas tim kita. Nah, kita pilih yang nomor 1.1 ini, file 1.1, kemudian diikuti dengan klik tombol share link. Nah, secara cepat karena filenya sudah terupload ya Bapak Ibu, ini sudah tersedia di sini ini ya filenya. Kita bisa lanjutkan untuk file berikutnya. Tentunya Bapak Ibu nanti bisa memposting ini secara periodik ya, sesuai dengan kebutuhan gitu Bapak Ibu. Bisa memposting ini secara periodik sesuai kebutuhannya. Setelah 1.1 kita berikan, bisa kita keliru jalur. Kita ulang. Browse teams and channel, kemudian kita arahkan di channel general gitu ya tadi Bapak Ibu, di materi kelas folder materi 21 CLD pertemuan 1, lalu kita pilih 1.2 share link. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ketika materi 1 ini pertemuan 1 sudah, nanti pada saatnya Bapak Ibu menambahkan materi 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi silakan lakukan update di posting materi ini sesuai dengan tahapannya. Ketika baru materi 1 silakan posting materi 1, jika sudah mulai masuk materi 2 silakan diposting materi 2 ya, seperti ini. Bisa lagi dilanjutkan materi 2-nya Bapak Ibu. Prinsipnya Bapak Ibu melakukan posting, Bapak Ibu melakukan posting itu secara bertahap, tidak seketika materi itu disampaikan secara langsung keseluruhan, karena dengan begitu peserta nanti malah bisa jadi cenderung tidak membuka materinya ya. Sampaikan sesuai dengan tahapannya materinya. Sini kita akan berikan contoh, kita baru sampai di materi 2.2 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah Bapak Ibu, ini bisa kita posting dengan klik tombol send yang ada di pojok kanan bawah begitu, dan nantinya kita akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan editing terhadap posting materi ya. Materinya sudah terposting, bagaimana kita melakukan edit terhadap posting yang sudah kita siapkan. Misalkan di sini kata klik di sini tadi kita belum memberikan link. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk memberikan link ke dalam posting materi ya, ke dalam posting materi yang sudah kita siapkan. Nah, untuk memberikan link tentu kita butuh linknya dulu. Linknya kita ambil dari channel general di file materi kelas tadi. Maksud kami di folder materi kelas Bapak Ibu. Silakan di materi kelas ini kita klik dulu. Kemudian nanti kita arahkan agar peserta itu bisa mengakses file-file materi ini secara keseluruhan.
Oleh karena itu kita perlu mengambil link dari folder induknya. Dalam hal ini adalah folder materi atau folder materi 21 CLD, itu kan Bapak Ibu ya. Nah, kita butuh mengambil link folder ini agar semua peserta bisa memilih dengan leluasa materi yang dibutuhkan. Itu Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Di folder materi 21 CLD ini silakan diklik titik 3, kemudian kita tinggal pilih menu copy link yang tersedia di sini. Oke. Nah, ini copy link materi 21 CLD People and Guru Inovatif with the link and view, kita klik copy. Nah, kita klik sekali lagi copy gitu ya. Sudah tercopy. Jika sudah, kita kembali ke channel materi Bapak Ibu di posting yang sudah kita siapkan ini tadi ya. Nah, ini kita bisa melakukan editing dengan cara klik titik 3 yang ada di pojok kanan posting ya, bukan di titik 3 yang lain ya. Jadi kita menuju posting dulu, mouse-nya diarahkan ke pointernya ini, diarahkan ke materi yang kita akan edit, kemudian di titik 3-nya ini kita klik, lalu kita pilih edit. Kita tadi baru saja mengcopy link, langsung saja kita tempatkan di bagian kata klik di sini. Ini silakan diblok ya, diblok artinya linknya akan kita taruh, kita pasang di sini Bapak Ibu. Jika sudah diblok, Bapak Ibu fokus ke menu yang untuk melakukan insert link ya. Biasanya berupa simbol rantai seperti ini Bapak Ibu, kita klik saja, lalu linknya dipasang di bagian address ini, kita paste. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampak di layar text to display-nya adalah klik di sini, kemudian alamat yang dituju, klik di sini nanti akan menuju ke alamat yang sudah kita copy baru saja. Jika sudah, nanti Bapak Ibu kita tinggal klik tombol insert yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat kata klik di sini sudah berubah warna menjadi biru, menunjukkan ini sudah ada linknya gitu Bapak Ibu, dan kita bisa membuat kata klik di sini itu menjadi lebih tebal agar terbaca dengan menggunakan fitur bold yang ada di sini ya. Kita gunakan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kata klik di sini sudah tercetak tebal. Apakah sudah sama dengan contoh? Sudah Bapak Ibu, di sini tebal dan miring. Kita bisa menggunakan fitur yang sama ya. Kita blok kata klik di sini, selain tebal kita juga ingin italic atau miring, tinggal kita klik yang icon i. Nah, kita lihat di sini kata klik di sini sudah tercetak miring. Jika editing dirasa sudah cukup Bapak Ibu, silakan dicek lagi redaksinya. Silakan klik di sini untuk mendapatkan kumpulan file PDF. Misalkan kita perlu mengubah, tinggal kita ubah saja sesuai keinginan. Materi 21 CLD atau klik file. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dengan catatan Bapak Ibu nanti di sini kami sampaikan ulang, silakan diinsert semua file ya sesuai tahapan pelatihannya. Jika sudah editing dilakukan, tinggal klik centang yang ada di bagian sini Bapak Ibu. Nah, kita sudah melakukan posting materi Bapak Ibu sesuai yang diinginkan. Kemudian untuk melakukan posting ke banyak banyak channel Bapak Ibu nanti bisa digunakan ketika Bapak Ibu mengunggah ya, Bapak Ibu mengunggah laporan misalkan berupa daftar hadir ya. Daftar hadir itu akan dilakukan posting di channel administrasi dan laporan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu menggunakan fitur post into multiple channel gitu ya, post multiple channel. Secara prinsip nantinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan posting misalkan di channel administrasi begitu ya, kita hanya ingin menunjukkan contoh ataupun lokasinya Bapak Ibu, silakan di channel administrasi ini ketika Bapak Ibu ingin mengupload bukti fisik daftar hadir, Bapak Ibu dibuka sampai dengan terbuka menu lengkap seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur post in multiple channel gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di sini mau di post kemana, kita bisa memilih channelnya, mau kita post kemana gitu ya Bapak Ibu. Tinggal kita pilih channel apa yang akan kita posting. Kita bisa memilih di channel kelas yang sama ataupun di tim yang lain ya. Secara prinsip kita tadi ada di kelas ini Agustiwanto OGM 21 CLD dari
channel administrasi source-nya ya, yang utama kita juga akan melakukan posting tadinya ke laporan gitu ya Bapak Ibu, tinggal kita centang seperti ini. Nah, sehingga nantinya posting itu akan ada di administrasi dan laporan, tinggal kita klik update ini. Nah, di sini sudah tampak apa yang akan kita posting di sini nanti Bapak Ibu, nanti akan secara otomatis muncul di channel administrasi dan laporan itu Bapak Ibu ya. Kita tinggal mengembangkan, misalkan di sini rekap daftar hadir gitu ya, atau kita lihat apakah sudah ada contoh di kelasnya Bapak Ibu. Di administrasi sementara belum ada, di laporan juga belum ada. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa berkreasi gitu ya, bisa berkreasi misalkan rekap daftar hadir itu dengan announcement. Di sini kita pilih announcement, kita pilih daftar hadir misalkan, kemudian kita pilih ilustrasi seperti tadi Bapak Ibu, atau juga bisa menggunakan gambar buatan kita ya. Oke, misalkan kita tambahkan daftar hadir pelatihan 21 DLD, bisa diakses di sini misalkan begitu, dan nantinya Bapak Ibu tinggal mengupload ya daftar hadir yang nantinya perlu dilaporkan melalui channel administrasi maupun laporan. Di sini sementara kami tidak mencontohkan file daftar hadirnya. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan teknik yang sama ketika Bapak Ibu menggunakan fitur materi tadi Bapak Ibu ya. Kita hanya akan sampai di sini. Silakan nanti Bapak Ibu melengkapi dengan mengupload file daftar hadir yang dimaksud. Ya, jika sudah tinggal kita posting. Nah, di sini daftar hadir sudah tersaji di administrasi dan ada juga di channel laporan. Nah, inilah teknik melakukan posting di multiple channel Bapak Ibu. Dan dengan demikian maka materi yang ketiga tentang cara membuat posting di kelas pelatihan Microsoft Teams sudah selesai. Semoga bermanfaat.